Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Sekarang kita mau menyerahkan diri pada Tuhan. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Pujian, doa, semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, sekarang kita membuka hati untuk firman Tuhan. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu dekat sama Tuhan dan mengikut Tuhan sampai kapanpun. Dan katakanlah, Hodonai Ihutonoku, semoga berkenan di hati saudara. Tugon Narohita. Kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, anugerah dari Kristus menyertai saudaraku dalam Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Hari ini Senin 23 September 2024.
dalam kitab Sefanya 3 ayat 7. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang ku tegaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Nikudo au ni au dihabiariho saya jalur mudo pangajaran. Jadi daktagamon siaponon ingaran nasida. Manak sedia pe nau hulu bahut tu nasida. Hape lam dipasuk nasida do parwaroa nasa pabahenan nasida. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Saya percaya saudaraku selalu sukacita di dalam Tuhan. Teruslah bersyukur kepadanya, sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Happy birthday, God bless you. Tuhan memberkati. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan selamat, bahagia, sukses dalam keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Saudaraku yang masih syarat dengan pergumulan, kami mohon saudara jangan putus asa, semangat selalu, percayakan semua yang saudara alami kepada Tuhan. Segala penyakit, pergumulan apapun di dunia ini bisa semua selesai di dalam kuasa Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai kapan kita sadar akan dosa dan perbuatan kita? Sampai kapan kita bertobat? Sampai kapan kita mempertahankan diri kita ini yang sudah melakukan berbagai keburukan, bahkan pemberontakan dari Tuhan? Sampai kapan kita mengakhiri dosa dan kejahatan? Saudara, janganlah, pertahankan pikiran, kepandaian, kecerdasan, pengetahuanmu kepada Tuhan. Saudara harus semakin rendah diri di hadapannya. Lebih dari itu, saudara harus takut kepada Tuhan. Dan justru Tuhan saudara andalkan di dalam kehidupan ini. Lihatlah bangsa Israel, bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang sudah dipelihara, yang dibekali Tuhan, dilindungi, disertai, bangsa yang selalu mendapat perhatian dari Tuhan. Tapi mereka sering melupakan Tuhan. Mereka sering mengandalkan kehebatan mereka. Acap kali juga mereka sombong dan seakan-akan membanggakan diri sebagai bangsa Allah, bangsa pilihan, bangsa yang diangkat Tuhan, penghantar berkatnya ke seluruh dunia ini. Namun saudara, mereka tidak sadar, mereka tidak takut Tuhan, mereka sering menyediakan Tuhan, bahkan mereka melakukan penyembahan berhala. Bukankah Tuhan marah sebab Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi mereka? Tapi mereka tidak tahu bersyukur, tidak tahu membuat apa yang terbaik bagi Tuhan. Kekecewaan itu saja yang mereka lakukan bagi sesama Tuhan. Bukan Allah salah memilih mereka, tapi bangsa itu tidak tahu diri, tidak sadar diri siapa mereka di depan Tuhan. Begitulah keluhan dari Nabi Sefanya. Ia menyesal, bukan tidak menyesal, tapi ia sudah diutus ke tengah-tengah bangsa itu. Tapi saat Sefanya diutus, mereka sering mentulikan telinga, menutup hati, menutup mata. Bahkan mereka sering melawan setiap ajaran dan nasihat dari Tuhan oleh hambanya. Bangsa itu sering mengecam, mempermainkan. Betapa kecewanya para nabi hamba-hamba Tuhan. Tuhan sendiri sangat kecewa kepada bangsa itu. Tuhan tidak menyangka. Seharusnya mereka takut pada Tuhan yang sudah menyelamatkan.
Tuhan sudah menegaskan siapa dirinya di depan mereka. Tapi mereka tidak peduli. Bahkan mereka membuat semua jadi busuk, bau, tidak berharga. Mereka tidak mau membuatnya yang diciptakan Tuhan lebih menyejukkan. Tapi mereka kotori. Perintah Tuhan, sabda Allah, mereka cemari. Perjanjian dengan Allah, mereka juga nodai. Penyesalan Tuhan itu disampaikan Nabi Zefanya. Semoga mereka bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Beruntunglah, Tuhan baik dan sungguh baik. Bangsa itu diterimanya kembali, tetap dikasihinya, disayanginya. Saudara, kita sebagai manusia, insan lemah, tolonglah kita hargai ciptaan Tuhan. Kita hargai perintahnya. Kita hargai titahnya. Kita hargai setiap sabdanya. Jangan langgar. Jangan mau menjadi pecundang, pemberontak. Tapi jadilah pentaat, manusia yang setia pada Tuhan. Jangan mau menimbulkan kegelisahan, pertikaian, perselisihan, apalagi menjauhkan dirimu dari Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menopang, menolong kehidupan kita jika kita setia dan percaya kepadanya. Jangan mau menjadi orang yang hanya melakukan kesenangan pribadi, melupakan Tuhan. Jangan. Saudara harus mendahulukan Tuhan dan kerajaan-Nya. Apapun yang saudara lakukan, yang saudara pikirkan, semuanya itu harus menjadi kemuliaan Tuhan. Sekarang, pergilah. Kabarkanlah yang saudara dengar hari ini. Tobatkan orang-orang, bawa ke dalam terang Kristus. God bless you. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami, agar kami selalu setia pada Tuhan dan takut padamu, melakukan semuanya di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sukses bagi selalu di dalam